Salam tangguh, salam kemanusiaan, salam kere-hore. Kembali lagi di channel KRI Official. Selamat malam, kita bertemu lagi dengan channel KRI Office. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berbincang-bincang santai aja ya Om. Ya. Mungkin saya ingin kenal dulu. Ini dengan Om siapa? Ya, nama sepanjang saya Nur Arif Ramadan. Kalau di relawan khususnya KRI panggil Arif. Masih? Nama saya Joko Warsito. Cuma kalau di teman-teman komunitas panggil Joko Danko. Joko Danko. Iya. Kita mau menanya-nanya tentang kemarin perjalanan di Semeru itu. Awal mulanya kok bisa berangkat ke Semeru itu, yang ngasih info siapa? Berangkatnya berapa personel Om? Ya, jadi alur ceritanya gimana sih kok KRI bisa berangkat Semeru ya? Ya. Intinya seperti itu ya. Kita dapat info di grup dari WA toh Ya. tentang adanya bencana erupsi Gunung Semeru. Iya. KRI itu ada banyak grup sih Om. Ya. Kita dari grup BMKG juga ada Ya. tentang siklus cuaca sampai siklus kebencanaan gempa, Ya. itu ada semua di grup, khususnya grup KRI. Ya. Itu kita terima dari grup adanya kebencanaan erupsi Gunung Semeru. Ya, langsung kita respon, kita langsung koordinasi dengan Bapak Ketua Umum Bapak Mario, kita koordinasi dengan pengurus pembina Ya. Bapak Untung Murdowo, Ya. dan kita juga langsung koordinasi sama teman-teman yang mau berangkat ya. Iya. Gitu. Ya. Terus kita berangkat itu 1 hari setelah kejadian Om. 1 hari setelah Ya, kejadian. Itu kejadian kita berangkat, itu waktu itu teman-teman itu masih bergiat untuk pencarian penambang yang hilang Om. Waktu itu di Magelang, Oh, di teman-teman Magelang, ya ya. masih pada bergiat di situ. Terus saya telepon teman-teman yang berangkat di sana, berhubung yang berangkat di sana kan ada 4 personil sih Om, Ya. dari Solo Raya. Ya. Itu berangkat, saya tanya untuk kondisi Magelang terkini gimana. Kondisinya juga masih nihil Om. Ya, Untuk korban belum ditemukan, cuma berhubung relawannya sudah banyak, makanya saya ambil inisiatif untuk teman-teman yang berangkat di Magelang, saya tarik untuk fokus koordinasi untuk keberangkatan Semeru Om. Oh, gitu. Itu. Kalau awal pertama dari Solo ya Om, itu berangkat berapa personel Om? Ya, hasil koordinasi kan saya koordinasi dari berbagai wilayah Om. Ya, Itu. ya. Dari KRI wilayah Pati Rembang, sama KRI Yogyakarta, sama Solo Raya saya koordinasi. Ya. Kira-kira teman-teman ada yang siap berangkat awal enggak untuk Semeru? Ya. Alhamdulillah ternyata responnya sangat bagus, dan awal-awal itu kita berangkat menggunakan 10 armada R4 Om, sama 2 trail Om. 2 Ya, trail. untuk kebutuhan transportasi kita di sana, berhubung medannya dikatakan gunung, pasti kita membutuhkan trail. Iya. Untuk di Semeru itu katanya KRI pendirikan bendera di sana untuk ya Om, apa ini kemarin yang berbagai seperti dari anggota-anggota, maksudnya ya tentara, kepolisian, itu apa benar? Jadi gini, waktu itu kan saya terangkan tadi ada 10 R4 ya Om ya. Iya. R4 itu meliputi mobil derek Om. Kita bawa mobil TAF 4x4 Oh, ya. iya. Itu untuk keperluan evakuasi Om. Iya. Evakuasi pengungsi karena medannya kan di pegunungan ya Om. Iya. Terus kita juga membawa ambulan 2 Om waktu itu ya. Oh. Membawa ambulan 2 untuk Iya. perlengkapan medis. Kalau kita di sana langsung mendirikan posko Om. Oh, posko. Ya, untuk posko dan dapur umum. Oh, gitu. Gunanya untuk mengcover kebutuhan pengungsi, bab makan Om, Iya. sama untuk relawan Om. Iya, Khususnya iya. relawan-relawan yang
kecil tidak mendirikan tenda gitu. untuk mendirikan dapur umum, kita juga mengcover itu. Ya. Jadi alhamdulillah kemarin responnya teman-teman relawan sangat bagus kepada kita. Iya. Untuk dapur umum itu juga timnya sendiri ya, Om? Ya, kita dapur umum timnya sendiri, Om. Mohon maaf kemarin itu kita berangkat dari beberapa spek sih, Om, langsung. Ketika kita berangkat ke tempat kebencanaan pasti kita langsung butuh jalan tim apa, tim dapur umum, tim medis, tim rescuer, tim asesmen, tim trauma healing langsung kita bawa, Om. Gitu. Ya berhubung kemarin itu kan berhubung kemarin itu jalannya terlalu dekat sih, Om, masih di Jawa toh. Makanya masih kita enak langsung kita berangkat 40 personil loh. Berangkat awalan itu 40 personil gitu. Kalau bab dapur umum nanti mungkin bisa Mas Joko Danko yang menjelaskan. Berhubung Mas Joko Danko kemarin itu ditunjuk sebagai ketua dapur umum, Om. Ya, ini ya sebelum kita lanjut ke Mas Joko, persilahkan kita minum sama rokokan nyantai saja, Om. Santai aja, Om. Sambil kita ngopi-ngopi, rokok-rokokan. Ini Mas Joko Ketua Umum DU ya, Om. Siap. Apa yang dirasakan, apa ini memasakkan beberapa personil maupun yang pengungsian itu, Om? Ya jelas berat itu di awal, Om. Karena kan kita nggak memikirkan kebutuhan yang segitu banyaknya, Om. Pasti keberatan karena ya kita minim dengan independen kita ya. Tapi alhamdulillah bisa berjalan berkat donatur dari luar. Terima kasih bahwa donatur dari luar itu sangat membantu kita untuk menyupport dapur umum kita. Yang jelas kemarin itu kebutuhan kita yang agak terlambat itu memang lauk, beras, mie, insya Allah masih tercover, aqua gitu ya. Lauk yang jelas. Sama untuk yang di pembagian logistik itu alat-alat masak. Untuk perharinya itu membuat masakan itu untuk anggota maupun pengungsian itu berapa ini, Om? Apa itu bungkusan atau gimana, Om? Alhamdulillah kemarin juga di samping kita dari KRI dan teman-teman relawan yang bantu, ada warga sekitar juga membantu. Alhamdulillah bisa berjalan. Untuk kebutuhan nasi itu awal-awalnya sekali sarapan pagi itu 300 sampai 400, Om. Banyak sekali ya? Lumayan, ya. Tapi alhamdulillah dibantu dengan teman-teman, dengan warga, alhamdulillah bisa. Kalau untuk warga sekitar biasanya tak suruh ambil sendiri, ya. Monggo ambil secukupnya gitu. Tapi untuk warga yang jauh pasti kita bungkusin. Itu apa ya, juga nganter-nganter makanan ke warga agak jauh dari tempat poskonya? Biasanya kita nginput dari teman-teman yang asesmen ya. Kadang-kadang kan juga di lokasi bencana kan luas ya. Ada yang sudah tercover, ada yang belum, kadang ada dapat, ada yang enggak. Yang terakhir paling banyak, Om. Sekali masak pas sarapan pagi itu 800, Om. 800? Ya, 800 bungkus. Itu sekitar berapa warga ya untuk kita bantu kasih nasi itu? Kemungkinan ya sekitar 800-an. 800-an ya. Itu bisa lebih loh, karena teman-teman teman-teman kita yang makan dan teman-teman potensi yang makan kan juga menambah. Itu setiap satu masakan ya, Om? Pagi aja, nanti siang lagi ya, gitu. 800 dia. Gitu. Hebat. Terus itu untuk dapur umum itu dihandle berapa personel, Om?
Kemarin alhamdulillah karena personel alhamdulillah bisa menyupport terus ya, bisa rollingan ya. Iya. Alhamdulillah sekali. Yang utama saya, ada Gunur, ada lagi teman-teman dari Wonogiri, dari Jogja juga membantu juga. Gitu. Ya. Tambahan warga Om yang alhamdulillah gitu. Tapi kalau pagi warga biasanya emang fokus ke rumahnya masing-masing. Siang sampai sore bisa bantu. Oh gitu. Kalau yang dirasakan di DU itu berat atau enggak, Om? Ya gimana Kan sebenarnya masakan banyak sekali itu loh, Om. saya sendiri sebenarnya bukan basic di DU ya, tapi mau ditempatkan dimanapun saya siap. Iya. Gitu. Karena teman-teman lebih ke rescue, ya udah saya tak mengalah ke DU. Gitu. Iya. Insyaallah ditempatkan mau di asesmen atau di rescue atau di pembagian logistik insyaallah siap. Oh gitu. Ya. Ya, untuk kembali ke Om Arif, saya lihat di media, Om, itu kan waktu di sana itu ada susulan lagi, Om. Terus yang di atas staf pakai toa itu siapa, Om? Kelihatannya Om Arif ya? Iya. Itu gimana, Om? Coba ceritakan, Om. Ya, jadi ceritanya gini, Pak. Waktu itu ada erupsi susulan lagi ya, yang lumayan besar. Itu relawan sudah minim. Ya, dari alhamdulillah kan ketika kita buat posko itu kita selalu memikirkan keamanan dan keselamatan personil ya. Iya. Makanya kalau untuk kasus kebencanaan Gunung Merapi itu saya cari 5 kilo, Pak. 5 kilo dari titik kejadian. Jika ada susulan insya Allah aman. Nah, waktu itu ada erupsi yang dari atas tuh turun semua. Yang dari atas tuh turun semua intinya ingin menyelamatkan diri. Iya. Tapi cepet-cepetan itu tuh Pak, namanya nyawa atau cepet-cepetan nggak ngurus yang lewat siapa, pokoknya cepet-cepetan. Spontan ya. Ya spontan, intinya menyelamatkan dirinya sendiri dulu. Malah saya ini teman-teman itu tak suruh siap-siap semua, siap-siap naik malah. Saya balik, yang lain turun kita naik. Gitu. Kita naik, kita sediakan R4 itu 4 unit Pak mobil untuk evakuasi menyisir pengungsi-pengungsi yang masih tercecer. Banyak yang pengungsi yang nggak mau diungsikan karena gitu. Dia gimana ya, ingin menjaga hartanya dan hewan-hewan ternaknya. Kita naik, kita sisir, ternyata banyak pengungsi-pengungsi yang nggak mau diungsikan, termasuk anak-anak kecil dan lansia. Berhubung kan gini ya, psikis sih ketika turun sirine dinyalakan kan akan membuat kepanikan, kepanikan kepada masyarakat yang di bawah itu yang dilalui jalannya itu. Saya tegur baik-baik nggak bisa, makanya saya spontan pakai megafon itu saya naik di atas staf dan teman-teman suruh jaga di pinggir jalan itu. Padahal hujan ya Om itu? Iya hujan, alhamdulillah itu hujan. Kalau nggak hujan ya udah itu udah gelap, udah nggak kelihatan, jarak pandang hanya 10 meter. Ya, teman-teman. Saya lihat kok basah kuyup masih ada seperti abu-abu ya. Teman-teman di depan posko itu sebagian nyisir ke atas sambil bagikan masker dan kita kasih himbauan tenang, selamatkan diri itu juga penting tapi tenang. Ketika panik pasti nggak, malah jadinya kacau. Ketika kita ingin menyelamatkan diri, tahu itu pintu, tapi kalau kita panik itu nggak tahu itu pintu gitu, malah muter-muter seperti itu. Makanya teman-teman kemarin itu langsung terjun untuk membatasi kepanikan itu, ngasih sosialisasi lah, nggak usah panik. Setidaknya mengurangi rasa panik itu. Karena namanya bencana itu kondisinya mencekam. Jangankan mungkin para pengungsi ya, mungkin teman-teman yang baru tentang kegiatan di bencana pasti merasakan panik juga. Tapi alhamdulillah teman-teman dengan Mas Arif di Korlapi Mas Arif, alhamdulillah teman-teman juga tenang, bisa evakuasi warga turun gitu. Jadi malah melancarkan lah. Kalau sirine bunyi emang bikin tambah kepanikan. Jadi psikisnya yang keserang. Betul. Itu ya kurang tenang ya. Kurang tenang. Jadi benar itu kalau dihimbaukan harus sirine mati. Jadi biar aman, pelan-pelan, insya Allah mungkin semua aman. Yang jelas ya setiap individu pengen selamat juga lah. Betul.
bisa evakuasi dengan jalan lancar, kan otomatis tidak mengurangi kemacetan yang dari atas ke turun ke bawah. Ya. Ini Om Arif, itu untuk yang katanya asesmen dan mau membantu masyarakat itu katanya jalannya agak naik-naik pakai R2 enggak kuat tuh gimana tuh Om? Ya. Ada yang jatuh loh. Iya, waktu itu anggota kita dari Gagak Biru ya, Oh, namanya Gagak Papi. Oh, nah, iya. Itu orangnya usianya juga udah cukup tua Pak, tapi semangatnya muda ya, itu usia 51 beliaunya. Iya. Itu ikut asesmen, dia diboncengin oleh Bapak Babinsa tentara ya sana untuk survei ke asesmen di suatu tempat yang katanya belum tercover bantuan, makanya dia berangkat menggunakan trail. Ternyata sampai lewati jembatan gantung itu di atas Kampung Renteng, itu motornya nggak kuat sampai jepali gitu. Alhamdulillah dengan kesemangatannya beliau, dia sampai ke lokasi dan ketika ngasih bantuan ya asik lah ngasih bantuan diterima, tapi sama pengungsi bilang dan ada beras ada mie tapi nggak ada kompor, matangnya gimana gitu ya gitu. Terus kembali lagi ke bawah. Maksudnya untuk tempat apa ini masaknya yang enggak ada? Iya kan karena rumahnya sudah hilang tertimbun. Ya. Jadi tinggal kelihatan atapnya. Kemarin tuh untuk khususnya KRI itu kita di Seru 3 Pak. Seru 3 itu di wilayah Kampung Renteng. Bisa disebut kampung yang hilang. Kalau di Semeru di Ring 3 itu main kita handle penuh di Kampung Renteng gitu. Itu kemarin saya lihat di media juga gini ya Om. KRI itu kan menemukan korban itu kan seperti tulang-tulangnya putus-putus, itu benar Om? Silakan berkunjung ke Instagram Komunitas Relawan Independen atau Facebook Komunitas Relawan Independen. Ikuti terus KRI Official dan nantikan video-video selanjutnya. Relawan siap, KRI Jaya.